Hai, kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya. Saya Muhammad Rifki Aslamadang akan membantu teman-teman untuk belajar berinvestasi saham mulai dari nol. Dari cara daftar, top up, beli, jual, sampai menarik hasil investasi kita ke rekening pribadi kita. Langkah pertama adalah download dulu aplikasi sekuritas di iOS atau di Android. Ada banyak pilihan aplikasi dan kamu bisa cek sendiri, tapi saya lebih menyarankan untuk pemula itu lebih cocoknya menggunakan aplikasi Ajaib Sekuritas. Karena pertama, proses daftar jual beli dan segalanya itu 100% online. Kedua, tidak ada minimal deposit. Ketiga, fee jual dan beli itu yang paling rendah dibandingkan sekuritas lain. Dan tampilannya juga lumayan bagus. Nah, ini kita langsung sambil praktekin ya. Pertama, kita harus daftar dulu. Ibarat kayak kita mau nabung di bank, kita harus buka rekening tabungan. Kalau mau menabung di saham, kita juga wajib membuka rekening saham di perusahaan sekuritas. Nah, pertama masukkan nomor HP, email, password, dan kode referralku ya, Rifki544. Untuk mendapatkan gratis reksadana pasar uang mulai dari 10 sampai 1 juta rupiah. Kita cuma butuh KTP dan rekening banknya saja. Isi data diri sesuai dengan kolom, kemudian nanti ujung-ujungnya kamu akan diminta untuk upload KTP dan selfie bareng KTP-mu. Dan itu sudah normal ya kalau misalnya kita mau daftar sesuatu secara online. Nah, setelah kita sudah daftar, selanjutnya kita tinggal menunggu verifikasi akun kita. Untuk aktif, katanya itu cuma membutuhkan waktu 1 kali 24 jam. Bahkan bisa lebih cepat. Kalau ada masalah dalam verifikasi, kamu bisa langsung DM aja mereka di Instagramnya Ajaib. Ini juga salah satu keunggulan dari Ajaib karena prosesnya lumayan cepat dibandingkan sekuritas lain yang bisa sampai 1 atau 2 minggu, dan beberapa ada juga yang membutuhkan NPWP. Terus, kalau akunmu sudah aktif, kita ke bagian profil di atas, klik top up untuk lihat nomor rekening saham kita. Nah, untuk beli saham kita perlu deposit atau transfer sejumlah uang ke rekening ini dulu. Sama kayak kita beli barang di pasar atau di e-commerce. Bagaimana mau beli kalau tidak ada uangnya ya kan? Kalau di sekuritas lain ada yang mewajibkan deposit itu minimal 1 juta, 2 juta, bahkan 10 juta. Kalau di aplikasi ini tidak ada sama sekali atau bahkan kurang dari 100.000. Oke, sekarang cashku ada sekian, saya coba lagi top up 100.000 ya, biar kalian yang selalu alasan investasi saham butuh modal yang gede kak, bisa lihat kalau mulai dari 100.000 saja bisa kok, pasti ada jalan. Dan untuk rekening kita ini atau dana nasabah atau rekening dana investor ini sama saja seperti memakai rekeningnya Bank Permata. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya bagaimana jika nanti amit-amit kalau Ajaib bangkrut, jangan khawatir teman-teman, karena yang pegang uang kita itu bukan Ajaib, melainkan uangnya disimpan di bank kustodian seperti Bank Permata ini. Nah, setelah saya top up dan uangnya masuk nih, kita langsung saja beli saham pertama. Nah, karena modal kita hanya 100.000 kan, jadi saham yang kita beli juga terbatas. Kalau kita lihat harga saham yang ada di sini itu merupakan harga per 1 lembarnya. Nah, sedangkan kita minimal harus membeli 1 lot atau 100 lembar. Jadi harga yang di sini itu harus dikalikan 100. Kalau modal kita cuma 100.000, berarti harga saham yang kita beli maksimal 1.000 per lembarnya. Nah, untuk saham pertama dan investasi jangka panjang lebih baik dari sektor perbankan atau barang konsumsi sehari-hari. Ada 3 ide saham yang dapat
kita beli dengan modal 100.000 menurut pribadi saya. Yang pertama, Sido yang muncul jualan tolak angin, kuku Bima. Kedua ada Hoki atau Buyung Putra Subada yang jualan beras dengan merek topi Koki. Ketiga ada Mapi atau mitra Adi Perkasa yang punya Zara, Planet Sport, Asia, dan Starbucks di Indonesia. Alasannya karena perusahaannya bagus, barangnya akan selalu dibutuhkan orang, utangnya mereka relatif kecil, dan potensi growth atau potensi untuk pertumbuhannya masih besar. Jadi kalau kita investasi saham, selain lihat laporan keuangan, melihat ke belakang, kita juga pasti dapat melihat ke depan bagaimana prospek atau pertumbuhan perusahaannya nanti. Kalau kamu ada modal berlebih, tentu lebih baik kalau kamu misalnya membeli saham seperti BCA, ICBP yang jualan Indomie atau Bank BRI. Oke, misal kita pilih Sido. Kita lihat harga saham itu sekarang 700-an ya per lembarnya. Terus di sini kita lihat kan di sini ada papan bid dan as, kayak lelang barang semacam itu. Nah, atau kalau kita mau nih langsung dapat sahamnya, masukin di harga sekian. Tapi kalau misalnya kamu mau ngantri nanti turun harganya, boleh saja ngantri masukin di bawah angka sekian gitu. Nah, ini kamu kan nggak akan langsung dapat sahamnya kalau kamu mengantri dulu kan. Oke, kita langsung saja beli di harga sekian. Untuk saham Sindonya kita masukkan, kita lanjutkan. Berhasil, kita lihat di portofolio ada saham Sido sebanyak 1 lot. Saya juga mau kasih tahu, ada juga yang namanya fee beli per transaksinya. Jadi misal kita beli saham Sido ini tidak di harga sekian, tapi kita juga harus tambah dengan fee belinya. Jadi cara hitungnya adalah saham yang kita beli ditambah 0,15%. Selanjutnya, apabila kita sudah punya saham, kita itu bisa jual sahamnya kapan saja. Sekarang juga bisa, walaupun sebenarnya saya lebih merekomendasikan untuk dibeli dan dipegang beberapa waktu, bukan jual beli dan trading harian seperti ini. Tapi untuk keperluan praktek akan saya coba untuk menjual saham Sido 1 lotnya yang barusan kita beli tadi. Oke, jadi sebenarnya sesimpel ini saja. Kalau kita mau jual, kita lihat saja papan bidnya. Kalau mau saham Sido langsung kejual, masukkan di harga sekian. Tapi kalau kita mau mengantri, siapa tahu harganya naik dan ada yang mau beli di harga yang lebih tinggi nanti, masukkan di harga lebih dari angka yang sekian. Nah, coba perhatikan di bagian as ini, dia diurutkan berdasarkan harga yang paling rendah, terbalik dengan bid diurutkan berdasarkan angka yang paling rendah. Sama lagi kayak kita jualan di pasar, yang bakal laris manis kan yang jual di harga paling murah kan. Kita coba masukin ya, dengan harga ini kita langsung terjual sekian dan ya terjual. Nah, pas kita jual ini ada juga yang namanya fee jual. Kalau beli ada fee beli, dan kalau jual ada juga fee jualnya. Kalau di Ajaib ini fee jualnya itu 0,25% per transaksi. Jadi karena fee jual ini kita nggak akan dapat sekian, harus dikurangi dengan fee jual. Jadi dari 70.000 sekian dikurangi 25%. Setelah terjual, uangnya akan masuk ke rekening saham kita 2 hari kemudian. Ini merupakan peraturan Bursa Efek Indonesia. Terus setelah uangnya masuk, kamu mau tarik semua yang di rekening saham masuk ke rekening biasa,
itu juga bisa. Kamu klik aja profil di sini, klik tarik dan transfer aja ke rekening tabungan bank kita, dan saya sih di hari itu langsung masuk ya. Dan memang semudah itu teman-teman. Kalau kamu masih ragu, cobain aja dulu buka akun, transfer 100.000 dan beli saham pertamamu. Anggap saja 100.000 ini uang untuk belajar. Saya yakin ini jauh lebih efektif buat kamu yang baru mau mulai berinvestasi saham. Oke, tadi kita sudah coba bersama-sama dari daftar, beli, jual, dan sampai tarik uang kita ke rekening tabungan biasa. Nah, pada dasarnya kita bisa jual dan beli kapan saja semau kita. Tidak wajib kok setiap hari atau setiap bulan. Pokoknya terserah kita deh. Beda sekali dengan investasi bodong yang kadang wajib top up dulu. Kalau nggak top up nanti bonusnya nggak bisa cair begitu. Oh iya, tapi kita cuma bisa transaksi jual dan beli itu di jam buka pasar aja ya. Nah, sama kayak kita mau ke mall, kita bisa ke mall pas di jamnya buka. Nah, untuk jam perdagangan, waktu normalnya Senin dan Jumat di jam berikut. Terus kata orang sih, kalau sudah berinvestasi saham, weekday itu terasa lebih menyenangkan. Dan terakhir, kalian pasti bertanya, setelah beli saham pertama, apa yang mesti dilakukan Kak? Saranku ya, kamu nabung saja dulu saham secara rutin. Misal saham Sido tadi kamu beli saja setiap bulan 1 lot, makin lama 5 lot, terus nanti jadi 10 lot, terus kalau ada rezeki lebih, coba aja beli saham dari sektor atau industri lain sebagai diversifikasi juga ya. Sama seperti yang sekarang sedang saya lakukan di awal-awal, lebih baik untuk membangun portofolio jangka panjang atau bahasa kerennya core stock. Selamat mencoba, semoga perjalanan investasi kamu seru ya. Makasih sudah menonton dan sampai ketemu di video yang lainnya.